Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penikmat syahdu malam di Shyflash Channel, dan salam hangat bagi para pengunjung setia Shyflash.com. Kembali lagi kita berkelana dalam senyapnya malam, menyingkap tabir misteri yang terselip di antara aspal hitam yang membentang luas. Malam ini, izinkan aku membawa kalian ke sebuah titik koordinat yang mungkin membuat sebagian besar kita merinding saat menyebutnya. Tol Cipularang, atau yang sering disebut Tol Purbalenyi, khususnya di kilometer 97. Ruas tol ini berdiri gagah di kaki Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah jalan tol modern yang memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung, namun di balik kemegahannya tersimpan mitos yang kelabu. Kita mungkin masih ingat betapa duka yang menyelimuti jalur ini. Tragedi kecelakaan maut yang memakan korban jiwa tanpa pandang bulu. Pada Juli tahun 2011 silam, 2 perwira TNI dari Kodam 3 Siliwangi gugur di ruas ini. Pedangdut ternama Saipul Jamil pun pernah menjadi berita utama karena kecelakaan di sini yang merenggut nyawa istrinya, Virginia Anggraeni, di tempat kejadian. Tragisnya, mobil itu berisi 10 orang dengan posisi yang sangat padat. Namun hanya istri Saipul Jamil yang tiada. Belum lagi kisah 6 nyawa satu keluarga asal Kebumen, Jawa Tengah, yang hendak mengadu nasib ke Jakarta, tewas seketika ketika travel yang mereka tumpangi menabrak truk di depannya. Banyak yang bertanya, mengapa KM 97 hingga KM 98 ini begitu angker? Menurut sejarah dan cerita warga sekitar, dahulu Gunung Hejo adalah habitat monyet liar yang kini sudah punah. Namun, keangkeran tempat ini kental terasa seiring dengan banyaknya kecelakaan. Konon, di balik setiap tabrakan maut itu, ada tangan-tangan gaib yang sedang mengambil bagian. Malam ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah di balik lengkungan jalan tol yang menyeramkan ini, dan kisah seorang pria yang nekat membuat perjanjian darah dengan penghuninya. Angin sore di desa Darangdan bertiup kencang, seolah membawa bisikan dari puncak Gunung Hejo yang menjulang di kejauhan. Dani, seorang pria paruh baya yang dulunya penggila ilmu hitam namun kini hidup pas-pasan, sedang duduk di teras rumahnya. Matanya menatap jauh ke arah jalan tol yang baru saja diresmikan, jalur yang konon membelah wilayah yang sakral. Sore itu, kedatangan seorang tamu menghentikan lamunan Dani. Seorang pria kurus kering dengan langkah kaki yang gontai berjalan masuk ke halaman. Matanya sayu, wajahnya penuh debu jalan raya. Itu adalah Amir, sahabat lamanya dari Subang. "Assalamualaikum, Kang Dani," sapa Amir lirih, suaranya berat karena kelelahan batin. Dani tersenyum tipis mempersilakan Amir masuk. Di dalam rumah, Amir bercerita panjang lebar. Ia menceritakan tentang istrinya, Wiwin, seorang janda beranak satu. Usaha warung makan di jalur Pantura yang dulu ramai, kini sepi pengunjung. Rumah peninggalan almarhum suami Wiwin terancam disita bank karena utang yang menumpuk. Amir sudah putus asa, ia sudah coba kemana-mana, meminta bantuan ke orang pintar, ke dukun, namun tidak ada yang mujarab. "Saya sudah buntu, Kang. Tolonglah Akang. Saya tahu Akang punya banyak koneksi orang sakti. Saya butuh jalan keluar. Apapun itu," pinta Amir dengan mata berkaca-kaca. Dani menatap tajam sahabatnya itu. Sebagai orang yang pernah menggeluti dunia gelap, ia tahu kemana arah permintaan ini akan mengarah. Ia melihat bayang-bayang keputusasaan yang mirip dengan para korban kecelakaan di tol Cipularang, jiwa yang tersesat. "Mir, apa kau maksud nyari pesugihan?" tanya Dani pelan. Amir menatap lurus ke mata Dani, tatapan yang hilang arah namun penuh tekad nekat. "Kalau perlu, Kang, apapun cara biar saya bisa hidup lagi. Dosanya tanggung saya sendiri." Dani berusaha menasihati Amir, menceritakan bahwa pesugihan itu adalah pintu menuju neraka. Namun Amir sudah buta oleh keputusasaan. Ia mendesak Dani, mengiba-iba, sampai akhirnya hati Dani luluh juga. Esok harinya, Dani mengajak Amir berboncengan motor menuju rumah Ki Arta,
seorang lelaki tua yang konon memiliki mata batin tajam. Dalam perjalanan melewati akses menuju Gunung Hejo, Dani mulai menceritakan sejarah kelam balik pembangunan tol yang mereka lintasi. Miris, kau tahu tidak kenapa tol itu dibuat melengkung tajam di KM 97? Mengapa tidak diterobos saja? Suara Dani terdengar berat di tengah heningnya perjalanan. Amir menggeleng, sibuk memikirkan nasibnya. Dulu waktu pembangunan tol di ruas KM 90-97 ini, banyak kejadian aneh, Mir. Konon, ada buruh bangunan yang tewas saat proyek berjalan. Cara kematiannya aneh-aneh. Ada yang terjatuh dari kendaraan, ada yang tertidur lelap lalu tertabrak mesin grader yang tiba-tiba menyala sendiri padahal mesinnya mati. Bahkan ada sopir dan kernet truk yang ketakutan karena mesin truk mereka tiba-tiba jalan sendiri. Jelas Dani menggigil. Amir menelan ludah. Pernah suatu malam, seorang kuli melihat sosok dua bocah gundul berlari-lari di atas panjang cor, lalu terjatuh ke dalam lubang kulit ular. Kejadian itu membuat para pekerja ketakutan. Ternyata, di bawah sana terdapat jejak Karuhun Sunda, petilasan Prabu Siliwangi. Dani melanjutkan, menurut juru kunci Gunung Hejo, Mbah Jaya Sukaya, tempat itu adalah Puser Dayah, pusat kota berupa songgok batu yang menutup lubang sangat dalam. Prabu Siliwangi dulu bertapa di sana mencari wangsit karena kerajaan Pajajaran mulai meredup. Konon, para penunggu itu marah, Mir. Dulu saat pembangunan, pihak kontraktor berjanji akan dibuatkan musola dan akses jalan ke Gunung Hejo untuk masyarakat. Tapi sampai sekarang, janji itu tidak pernah terwujud. Masyarakat sekitar yang mau ritual hanya bisa jalan kaki melewati pematang sawah atau nekat melompat pagar tol dari res area KM 97. Kemarahan itulah yang mungkin memicu kecelakaan-kecelakaan itu, pungkas Dani. Sesampainya di rumah Ki Arta, pintu rumah langsung terbuka seolah menanti kedatangan mereka. Akhirnya tamu dari pantai utara sampai juga, sapa Ki Arta tersenyum misterius. Amir langsung mengutarakan niatnya. Ia ingin pesugihan, apapun syaratnya. Ki Arta tertawa kecil, tertawa yang membuat udara dingin. Bisa, tapi kau harus hati-hati, di jalan ke atas. Kau harus salam dan memperkenalkan diri pada Syekh Magelung, penunggu gaib tinggi besar berbaju putih dan bersorban di sana, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mahar sebesar 1,5 juta rupiah diserahkan Amir untuk persiapan sesaji. Sore itu, mereka bertiga memulai pendakian. Rutenya sangat sulit. Mereka harus meniti jalan setapak terjal sekitar 1 kilometer ke atas, menyeberangi jembatan kayu yang sudah rapuh dimakan usia, melompati akar-akar pohon besar yang menjuntai, hingga sampai ke petilasan batu besar yang tertutup kain putih. Malam itu, Amir ditinggal sendirian di bawah pohon raksasa tempat Ki Arta menyuruhnya melakukan tirakat. Malam makin larut. Di puncak Gunung Hejo, angin berhembus kencang membawa aroma dupa dan bau tanah basah. Amir duduk bersila di depan sesaji, matanya terpejam rapat. Ia bisa mendengar gemuruh kendaraan di tol yang jauh di bawah sana, seolah suara-suara itu adalah bisikan arwah penunggu. Tiba-tiba, ribuan nyamuk seolah datang membentuk awan hitam, menutupi sekujur tubuh Amir. Amir gemetar, ingin lari, tapi ia ingat utang dan rasa malu yang membelit. Ia pasrah, membiarkan nyamuk-nyamuk itu hinggap tanpa menggigit. Setelah hening kembali, terdengar tawa bergema di tengah hutan. Tawa yang menggelegar, bukan tawa manusia. Pohon di hadapan Amir berguncang hebat. Dari kegelapan, turunlah sosok tinggi besar berkulit hijau. Itulah Jin Barkola, atau yang dikenal sebagai Buto Ijo, Raja Jin penghuni Gunung Hejo yang konon sering berwujud ular raksasa berkalung emas. Kaki jin itu menginjak tanah, membuat permukaan puncak bukit terasa bergetar. Amir hampir pingsan ketakutan. Apa yang kau inginkan, manusia? Gertak Buto Ijo dengan suara berat. Saya ingin kaya, Tuan. Saya ingin usaha saya sukses, hutang saya lunas, gumam Amir.
Jin itu tersenyum sinis. Aku bisa memberikan segalanya, tapi alam ini punya hukum. Seperti halnya tumbal yang sering terjadi di jalur tol bawah sana, kau juga harus memberikan tumbal. Tumbal siapa? Tanya Amir dengan suara tercekat. Anak tirimu yang bernama Rina. Hati Amir bagaikan diremuk. Namun, sifat serakah manusia yang sedang terdesak segera berbicara. Rina bukan anak kandungnya. Ia merasa beban biaya sekolah Rina selama ini memberatkan dirinya. Tanpa ragu, Amir mengangguk. Saya sanggup, Tuan. Di hadapan Amir, Buto Ijo mengambil ayam hitam hidup dari sesaji. Dengan rakus, makhluk itu melahap ayam tersebut. Namun, yang membuat Amir tercengang berat, saat ayam itu dikunyah, suara yang terdengar bukan suara ayam, melainkan jeritan memilukan dari Rina, memanggil nama ibunya berulang-ulang. Tolong, Bu, tolong. Jeritan itu memudar seiring habisnya ayam itu dilahap. Amir tersadar dari kagetnya. Pagi sudah menyingsing. Amir bergegas turun menemui Dani dengan wajah bersinar. Namun di balik itu ada bayang-bayang horor yang tak akan hilang selamanya. Kejadian aneh langsung terjadi setelah Amir pulang ke rumahnya di Subang. Ia mendapati keramaian di halaman rumahnya. Rina, anak tirinya, ditemukan tewas tak bernyawa. Wiwin, istrinya, menceritakan mimpi buruknya semalam. Ia melihat Amir menyeret Rina masuk ke dalam kereta kuda gaib yang melaju kencang ke arah Gunung Hejo. Amir berpura-pura sedih dan menghibur Wiwin, namun di dalam hatinya ia lega. Perjanjian telah tuntas. 7 hari setelah kematian Rina, Amir membuka kembali usaha warung makannya di jalur Pantura. Ajaibnya, yang tadinya sepi mendadak diserbu pembeli. Antrian mobil mengular. Wiwin heran. Namun Amir hanya berkata itu semua berkat doa dan tirakat yang ia pelajari. Dalam waktu singkat, kekayaan Amir melimpah ruah. Hutang lunas, rumah mewah dibangun, mobil baru dibeli, dan ia membuka restoran besar di jalur Pantura. Namun, di balik kemewahan itu, ada aturan baru di rumah Amir. Sebuah kamar belakang dikunci rapat, hanya boleh dimasuki Amir. Setiap malam Jumat Kliwon, waktu di mana banyak orang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, hingga Jawa Tengah naik ke Gunung Hejo untuk ritual, Amir akan mengurung diri di kamar itu. Wiwin yang melintasi kamar tersebut sering mencium bau dupa bercampur bau anyir darah yang menyengat hidung. Suatu malam Jumat Kliwon, Wiwin yang sedang sendirian di rumah mendengar ketukan di pintu kamarnya. Amir masuk, tapi wajahnya berbeda. Dingin, tamak, dan kosong. Tanpa bicara, Amir menyerang Wiwin secara brutal. Wiwin merasakan ketakutan karena tubuh Amir terasa dingin seperti mayat dan memancarkan bau darah segar. Namun entah kenapa, setelah peristiwa itu, Wiwin mulai kecanduan. Ia merasakan kenikmatan luar biasa yang tak pernah ia dapatkan dari Amir manusia biasa. Wiwin mulai sadar bahwa suaminya sering ditempeli sosok lain, sosok Buto Hijau yang memberi rezeki. Amir bahkan diam-diam menikah lagi, namun Wiwin tak peduli. Asal uang mengalir deras, ia rela menyerahkan dirinya. Suatu hari, Dani berkunjung ke restoran Amir di Pantura. Ia melihat kesuksesan sahabatnya itu dengan rasa campur aduk. Sebelum pulang, Wiwin memberikan segepok uang besar kepada Dani sebagai tanda terima kasih. Dani menerima dengan senyum, namun ketika ia berhenti di sebuah minimarket untuk merokok dan membuka amplop tersebut, ia tersentak kaget. Segepok uang ratusan ribu itu telah berubah menjadi segepok daun-daun kering yang membusuk. Uang pesugihan. Itu adalah peringatan bahwa rezeki Amir itu terkutuk. Dani memutuskan menjauh dari Amir, namun ia tak bisa menghapus rasa bersalah karena telah mengantarnya ke Ki Arta. Tahun 2015 menjadi tahun kejayaan berubah menjadi kehancuran. Tol Cipali resmi dibuka. Jalur Pantura yang dulunya menjadi urat nadi ekonomi Amir perlahan sepi. Pengendara beralih ke tol yang lebih cepat. Restoran Amir sepi pembeli. Satu persatu karyawan kabur, utang kembali menumpuk.
Kemakmuran yang diberikan Buto Ijo tiba-tiba lenyap. Amir mulai gila mencoba menghubungi Ki Arta dan melakukan ritual kamar belakang lagi, namun tidak ada jawaban. Kamar itu hening, tak ada lagi aroma dupa atau bau darah. Kontraknya sudah berakhir, dan sang pemberi harta telah menagih balasan. Menurut kabar yang didengar Dani, Amir dan Wiwin akhirnya kabur dari rumah mereka, meninggalkan hutang dan cerita horor yang menempel di diri mereka. Mereka pindah entah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, kabur dari kejaran utang dan mungkin dari bayang-bayang sang Buto Hijau. Hingga kini, Tol Cipularang masih berdiri melengkung menghindari Gunung Hejo. Kecelakaan masih sering terjadi di sana. Sebagian orang berkata, para korban kecelakaan itu mungkin adalah tumbal, berjalan dari mereka yang mengambil jalan pintas, atau mungkin murka dari para penunggu seperti Syekh Magelung dan Buto Ijo karena janji-janji manusia yang tak ditepati. Cerita Amir dan Wiwin menjadi pelajaran berharga. Hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Tabrani pernah mengingatkan kita, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah ujian kepada mereka, karena aku merindukan suara rintihan mereka. Kesulitan hidup adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali merintih dan memohon kepadanya, bukan mencari pertolongan pada perjanjian-perjanjian gelap di Gunung Hejo atau tempat-tempat sepi lainnya. Sekian kisah Tumbal Cipularang, Perjanjian Darah Buto Ijo malam ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua sebagai pengguna jalan setia untuk selalu waspada dan berdoa. Tetaplah setia di Shyflash Channel dan Shyflash.com. Selamat malam, dan heningkanlah hatimu.